cari barengan ke Semeru. Oke. Singkat cerita, dapatlah itu barengan dari Bandung, Jawa Barat. Gabunglah, ada yang dari Bandung, Solo, sama Sulawesi waktu itu tuh. Oke. Ya, berapa orang, 9 orang yang berangkat ke Semeru. Aku sendiri dari Kediri. Kita jumpa tuh di Pasar Tumpang. Kenapa kok samaran tuh, gitu kan? Karena di situ waktu itu ceritanya ada satu rombongan itu habis terbakar semua. Waktu kebakaran tahun 2016 kalau nggak salah, itu kan ada kebakaran tuh Gunung Slamet. Katanya ada yang terjebak di situ. Oh iya. Sempat mendengar ceritanya. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Dunia. Nah, kali ini saya bersama siapa? Fitra juga. Fitra Hadi. Nah, ada masukan-masukan dari kawan-kawan, katanya jangan terlalu panjang bang intronya bang, perkenalannya. Ya singkat saja. Fitra ini kuliah di UIR jurusan Teknik perminyakan. Teknik Perminyakan. Nah, kebetulan dia juga mahasiswa UIR yang aktif di Mapala ya. Iya bang, aktif di Mapala. Medali Hang Tua. Satu fakultas kami, cuman Beda jurusan. aku duluan masuk, duluan keluar, beda jurusan. Ya, Fitra ya. Iya bang. Seperti biasa nih, Fit. Berbagi informasi, Fit. Kira-kira Fitra mau berbagi informasi apa ya? Seputar apa nih? Kira-kira. Boleh perjalanan di pendakian pun boleh. Ada juga bang. Mungkin lebih, kita kan di sini hobinya mendaki gitu kan. Enaknya kita lebih ke pendakian aja. Gitu. Oke. Nah, kebetulan Pengalaman. biasanya memang di komunitas Mapala sendiri itu kan ada berbagai macam jenis hobinya ya. Iya bang. Ada yang hobi mendaki, ada yang hobi rock climbing, ada yang hobi apa lagi, banyak lah ya. Banyak lah yang hobi di luar pendakian. Nah, kali ini Fitra memang hobinya di dunia pendakian. Udah jauh nih mainnya nih. Udah sampai mana, Bet? Gunung-gunung tinggi lah, Bet. Ya, terakhir sih Latimojong bang. Latimojong ya. Latimojong terakhir. Sulawesi ya. Sulawesi. Kalau untuk pendakian. Salah satu Seven Summit juga itu. Salah satu sih. Emang niatnya sih ngejar kan Seven Summit itu bang. Oke, jadi di antara 7 gunung itu sudah tercapai 4. 4. Iya, Kerinci, Semeru, Rinjani sama Latimojong. Latimojong berarti tinggal Binaya, Bukit Raya. Raya sama yang paling berat itu. Yang paling berat itu apa itu? Coba nanti kolom komentar tulis. Itu dia bang, yang paling berat. Yang paling berat. Wah, luar biasa. Fitra ini memang ya di antara narasumber yang sebelum-sebelumnya, baru Fitra inilah yang sudah mencapai 4 gunung tertinggi di Indonesia. Salah satu Seven Summit ya maksudnya. Nah, oke, Pit, kira-kira mau cerita gunung apa nih, Pit? Ya mungkin pengalaman yang agak membuat saya terkesan bang ya. Itu waktu pendakian di Gunung Slamet bang. Pendakian di Gunung Slamet. Kapan Iya. tuh? Itu pada tahun 2018. 2018. Sebelum Covid ya, Pit? Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid 2018 bulan. Covid 2019. 2019 COVID-19. Oh iya ya. COVID-19. Ini 2019. 2019 ya. 2019 akhir ya. Oke, ya. Ini Cinanya. Iya. Itu 2018, 2019-nya baru ke Latimojong itu bang. Oh, Latimojong. Oke. Itu 2018. Itu waktu Semeru sama ke sebenarnya apa? Ini udah mulai nih bang. Udah. Lanjut aja bang. Aja ya. Santai. Kirain masih intro gitu kan bang. Enggak lah. Santai aja. Santai bang ya. 2018 tuh itu sebenarnya liburan kuliah tuh kan semester genap tuh panjang kan kalau di UIR tuh. Nah, itu ya aku buatkan lah buat jalan-jalan kayak gitu kan. Buat menyalurkan hobi selagi ada liburan. Jadi kalau aku ingin daki jauh tuh itu setiap liburan panjang kayak gitu aja bang. Oh, berarti udah dijadwalkan. Udah dijadwalkan. Kalau liburan panjang, disitulah Fitra itu bisa mulai jalan lagi. Bergerilya. Terus? Nah itu awalnya tuh kan berangkat sekitaran bulan Juli awal. Ya okay. itu ke Kediri rencana main-main di Kediri kan karena ada teman abang. Ya
cobalah main situ, gitu, ikut kursus apa seminggu 2 minggu kayak gitu kan. Ikut kursus di situ bang. Setelah 2 minggu kemudian aku ada kepikiran kan cari teman barengan di Facebook, di sosmed, Instagram atau apa gitu kan, cari barengan ke Semeru. Sedikit cerita, dapatlah itu barengan dari Bandung, Jawa Barat. Gabunglah, ada yang dari Bandung, Solo sama Sulawesi waktu itu tuh. Ya berapa orang, 9 orang yang berangkat ke Semeru. Aku sendiri dari Kediri. Kita jumpa tuh di Pasar Tumpang. Singkat cerita, kami naiklah ke Semeru 3 hari kan, udah booking online semua kan. Kalau Semeru booking online. Dan setelah itu turun dari Semeru sekitar 3 hari dikontak sama teman yang di Purwokerto. Selamat yuk katanya kan. Aku rencana itu udah mau ke Merbabu tuh bang. Waktu itu tuh udah ke Merbabu sama ada senior dari Mapala juga, dia kebetulan ada urusan di Jogja kan. Dia ngajak ke Merbabu yuk katanya. Di calling kan. Boleh lah bang, nggak tahu kan. Rupanya nggak jadi. Tanggalnya nggak pas gitu kan. Calling lah aku sama teman yang di Purwokerto. Itu jumpanya waktu itu di Kerinci. Tahun 2018 juga di Kerinci. Saya tukeran kontak kan waktu itu sama teman. Setelah itu ngajak dia, oh ayolah kata gue kan, berapa orang ada tuh, aku mungkin mau nganter adik aku kata dia kan, sama adik aku nih katanya kan, sama teman aku ada 1 juga. Sebenarnya kemarin rencana berangkat itu ber5, cuman teman dia yang 1 lagi nggak jadi ikut, nggak bisa ikut, jadi berangkat ber4, aku, teman yang dari Kerinci itu sama adiknya, sama teman dia 1 lagi. Berarti Fitra dari Pekanbaru sendiri? Dari Pekanbaru sendiri, berangkat sendiri. Seperti itu. Setelah itu, kira aku nanti turun di mana nih, gitu kan? Turun aja di stasiun Purwokerto, katanya. Nanti biar aku jemput. Kira kataku, ini berangkat adikmu cewek apa cowok kan? Dia kan cewek. Cowok katanya, yang temenmu kataku cewek. Jadi 2 cowok 2 cewek berangkat tuh. Kira kataku kan. Berangkatlah aku dari itu. Setelah dari Semeru tuh itu istirahat tuh 4 hari kalau nggak salah. 4 hari istirahat langsung berangkat lagi tuh ke Slamet, Gunung Slamet. Berangkatlah aku tuh waktu itu berangkat jam 9 pagi lah, jam 9 pagi itu berangkat naik kereta. Jam 9 pagi berangkat naik kereta sampai ke sana itu 7 jam habis maghrib nyampe. Dia udah jemput tuh, udah kabari kan aku udah mau deket nih, jemput dia, ketemulah di stasiun kan, ngobrol-ngobrol jam 7 itu nyampe nya, jam 7 malam nyampe, langsung kita ke kos si teman aku nih yang cewek nih, temen itu kan, kita ngobrol-ngobrol situ kan, persiapkan apa aja yang mau dibawa nih, persiapan tenda kayak gitu kan. Tenda gimana kataku, udah ada belum? Aku nggak bawa tenda nih kataku kan. Kita nyewa aja kata dia. Oke berangkat nyewa lah. Ya nyewa dulu kan. Habis itu kita makan dulu nih bang, makan dulu kan. Karena pas berangkat tuh aku nggak bawa apa-apa nih bang, nggak bawa makanan. Jadi kelaparan di jalan, makan dulu lah kita gitu. Biar aman dulu. Biar aman nih gitu kan. Kayak cerita. Setelah makan, sewa tenda, urusan beres. Itu jam 10 malam itu berangkat dari Purwokerto ke base camp Bambangan. Kita jadi naik tuh lewat Bambangan. Iya. Ya enggak jam 10 sih, jam 9. Iya jam 9. Jam 9 kita berangkat ke base camp Bambangan. Sampai itu jam udah malam lah bang, udah mau subuh kan. Jam 2-an sampai tuh. Soalnya agak jauh dia. Kita pakai motor tuh, 2 motor. Sampailah base camp Bambangan kan. Di base camp tuh kita nggak ada briefing, nggak ada apa kan. Jadi kita langsung istirahatnya tuh, jadi dari situ tuh kita nggak istirahat, aku nih bang, nggak istirahat di Purwokerto itu. Jadi malam itu langsung berangkat. Setelah turun kereta
kita cari makan, cari peralatan, langsung berangkat ke base camp Bambangan. Jadi istirahat itu di base camp Bambangan. ngejar waktu ya. Ngejar waktu ya, karena si adik yang teman aku nih dia masih sekolah, masih SMP. Oh, jadi apa ya, ada jadwal yang memang harus dikhususkan untuk sekolah gitu ya. Kemudian juga dia ada hari Kamis kita berangkat tuh. Kami apa Jumat? Kamis kita berangkat. Jumat kita udah mulai mendaki ya. Karena kan Seninnya enggak Kamis yang Jumat yang 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu itu harus sudah turun tuh. Jumat kita berangkat dari Purwokerto kan, berarti Sabtunya kita mulai mendaki kan. Nah, nyampe hari Sabtu jam 2 tuh kan, habis istirahat, subuhnya bangun kan. Biasalah kita simaksi dulu kan, jam 7 baru buka, jam 6 baru buka tuh. Simaksi segala macem. Nah, di situ nggak ada briefing. Biasanya kan ada di briefing. Kira katanya udah bisa naik nih. Naiklah kita lewat jalur Bambangan. Itu treknya awal-awal sih masih enak. Awal-awal enak sampai pos Bayangan. Pos Bayangan tuh sebelum pos 1. Oke. Sebelum pos 1 Bayangan. Oh, dari situ udah mulai nanjak lagi tuh. Nanjak seperti perjalanan Marapi. Treknya hampir sama-sama Marapi lah, cuman ketinggian aja yang berbeda kan. Oke, lebih panjang ya. Lebih panjang juga. Kita jalan-jalan sampai lewat pos 1 masih aman, pos 2 itu masih aman. Nah, di jalan biasalah kalau kita dari Sumatera itu kan orang agak heran gitu kan. Iya. Pasti nanya-nanya nih udah ke Kerinci atau belum gitu kan. Waduh, tapi untungnya udah ya. Untungnya udah waktu itu. Setelah dari Kerinci kan berapa bulan langsung ke situ. Temannya udah mulai kelelahan nih sebelum pos 3. Pos 3 masih kelelahan. Yang teman dari Kerinci itu dia emang hobi daki, jadi bawa carry kan. Oke. Kan dia dulu lah kata dia kan. Tahu udah mulai ngerasa tuh belum, nggak tahu lah bang. Habis itu ya udah sinilah carry-nya biar aku tandem gitu kan. Iya. Tandem lah carry-nya. Jadi tandem kan. Tapi kuat ya? Kepaksa nih bang, terpaksa. Gimana lagi kan bang? Kita dari jauh gitu kan. Kira jalan-jalan gitu kan. Jalan sampai di pos 3 tuh asar. Jam 5. Pos 3 sampai jam 5 kita istirahat juga di pos 3 di warung. Ada warung sebenarnya, kalau di Jawa tuh itu udah mulai warung. Ada semua warung. Istirahatlah kita di situ kan. Sholat dulu, makan. Kalau temen ini kan dia udah sering juga nih daki ke Selamet itu. Daki ke Selamet udah sering. Yang satu ini yang jumpa di Kerinci kan. Iya. Kalau adiknya sama teman dia baru pertama kali dia naik ke Selamet juga gitu. Tapi kawan yang satu itu memang hobi dan sering ke Selamet ya. Sering ke Selamet, udah 4 kalian dia ke Selamet. Udah sering lah tuh ya. Ya aman lah kata gue kan. Dari gayanya pun dia udah model-model pendaki lah kayak gitu ya bang. Memang ada model, memang iya. Ada, kelihatan kalau kita. Oh ini udah sering nih daki dari peralatan aja kan. Dari peralatan yang satu merek gitu ya. Iya. Udah nampak lah. Jalan lah kita sampai pos 3 kan, sholat di situ, istirahat. Temennya ayolah kita jalan katanya. Jangan, takutnya kemagriban di pos 4, pos Samarantu. Nah, ceritanya di pos Samarantu nih, kenapa kataku kalau itu nantilah di bawah gitu kita ceritain. Di situ kan katanya kalau di pos Samarantu ini kita jangan maghrib, soalnya itu pos yang paling angker. Oke. Nah kalau kita enggak itu takutnya kita kenapa-napa gitu kan. Oke lah gitu. Jalan lah kami 5:30 tuh udah jalan. Kebetulan pas juga pos Samarantu tuh maghrib. Habis maghrib lah gitu kan. Pokoknya lewat maghrib, jangan pas-pasan senja turun kayak gitu kan. Takutnya terjadi apa-apa. Setelah kami jalan lewat pos Samarantu, aku tanya ya. Masih lama tuh dari pos Samarantu? Masih lama, itu sekitaran 2 jam lagi tuh bang. Berarti malam tuh ditempuh? Malam tempuh. Kami sampai pos 5 tuh jam 8, jam 9 malam. Itu berangkat jam 8 hampir.
6-7 jam lebih lah kayak gitu. 8 jam juga. Lewatlah Pos Samaran tuh, ketemu orang juga di situ kan. Orang turun malam nih, kata kan. Saya berarti turun malam gitu. Tanya lah kenapa Pos Samaran tuh, gitu kan. Karena di situ waktu itu ceritanya ada satu rombongan itu habis terbakar semua. Waktu kebakaran tahun 2016 kalau nggak salah itu kan ada kebakaran tuh Gunung Slamet. Katanya ada yang terjebak di situ. Oh iya. Sempat mendengar ceritanya apa? Cerita juga ya sama apa berita Ya, di berita Instagram. sering tuh ada yang kebakaran juga, terus cerita-cerita orang katanya di situ tuh ada juga yang ngecamp, berani ngecamp Pos Samaran tuh tiba-tiba bangun udah di pinggir jurang. Oh berarti di Samaran tuh itu nggak boleh ngecamp? Nggak boleh ngecamp. Aku pun waktu jalan tuh nggak tahu mana nih Pos Samaran tuh, soalnya dia emang seperti trek gitu aja bang di pos 4 tuh, karena udah maghrib juga kan nggak kelihatan pelang itunya. Terus katanya ada 2 pohon gerbang apa gitu, gerbang dunia lain kalau yang bisa lihat kayak gitu gitu. Sering ada. Jadi menurut cerita-cerita orang di Samaran tuh itu Tempat yang paling angker. nggak boleh ngecamp. Kalau di Iya. Kerinci itu kan pos 3 ke bawah kan, misal 1 ke bawah kan memang nggak boleh camp karena luas. Hewan buas. Kalau di Slamet di Samaran tuh itu Tempatnya mistisnya lebih kenceng kayak gitu bang. Lebih baik dia tembuskan ke pos 5 atau pos 3, di pos 3 aja kayak gitu. Samaran tuh itu pos 4. Pos 4, itu pos 4. Jaraknya nggak terlalu jauh sih kan dari pos 3. Sekitaran jalan-jalan 15 menitan lah. 15 menit sampai setengah jam itu udah nyampe pos 4, Pos Samaran tuh. Berarti yang dulu orang terbakar tuh daerah situ? Dari atas ke bawah bang. Pernah terjadi kebakaran hebat tuh. Bukan cuma di Samaran itu aja ya? Enggak, Dari atas. dari atas ke bawah. Sebenarnya itu masih hutan-hutan lebat juga sih bang. Itu dari pos 1, pos Bayangan ke atas itu udah hutan lebat itu. Sampai pos 5 tuh. Pos 5 tuh kayak di Kerinci di shelter 3, pos 3 lah, shelter 3 kayak gitu. Cuma ini tempatnya luas. Pohon-pohonnya lebatnya kayak gitu kan. Tempatnya. Mungkin shelter 3-nya Kerinci tapi lokasinya kayak shelter 1 gitu ya? Ya, Atau lebih luas lagi? sebenarnya kayak shelter 1 cuman dia tumpuk-tumpuk. Oh gitu. Nah, jadi sampai situ udah penuh tuh bang, sampai pos 5 tuh kan. Pos 5 tuh jalannya sekitar sampai 2 jam lah dari pos 3 tuh. Sampailah pos 5, kami nyari tempat lah tuh bang. Nah, yang teman 2 ini yang ada dia sama temennya itu tuh dia udah mulai menggigil, kedinginan kan. Mau kataku di mana nih? Cari ada lapak sedikit tuh bang. Ya. Sedikit. Tenda kami kan tenda isi kapasitas 4 juga kan. Pas, udah di sini aja kataku. Besok lagi apa kita pindahkan atau gimana turun dari puncak gitu. Gila, kita bentar gitu, masak-masak, makan. Malam itu nggak ada hal-hal yang aneh lah, aman lah sebenarnya. Dari berangkat pendakian sampai ke pos 5 itu masih aman. Oke, singkat cerita, subuhnya biasalah kan kalau subuh tuh kita kadang malas-malas juga kan bang. Iya. Puncak enggak atau gimana gitu kan. Jam 5:30 lah kita, jam 5 hampir 5:30 kita mutusin ke puncak sama-sama. Kita tinggal lah di situ, bereskan ya. Mana mungkin gitu aku kan. Tinggal jalan. Enggak masalah juga sampai di pos 7. Sebenarnya kalau masih siang kita mau camp di pos 7 itu bang. Cuma tempatnya kecil. Udah sampai pos 7? Sampai 9 pos sebenarnya. Sampai batas vegetasinya tuh. Itu pos 9. Rajin buat pos ya orang sana ya. Rajin banyak itu pos-pos ya. Itu lama tuh bang. Sampai di puncak tuh kami jam 10-an. Iya. Dari 5:30 sampai jam 10. Karena jauh itu kan dari pos 5 tuh. Panjang berarti treknya ya? Panjang bang. Panjang. Masuk pos 5 tuh itu masih hutan lebat tuh bang. Oke. Masih hutan lebat, sekitar 4 jaman lah. 4 sampai 5 jam itu sampai puncak lagi dari pos 5. Dan kebanyakan kan di pos 6 atau pos 7. Cuman tempatnya sempit. Terus itu pas sampai di pos 9 tuh pas siluet juga kalau nggak salah. Nggak terlalu jauh juga kan.
Dapat itu foto-foto sebentar, jalan lagi. Nah yang beratnya itu dari pos 9 batas vegetasi itu udah mulai kerikil lagi tuh, mulai kerikil sama kayak di Marapi, cuman ini lebih panjang lagi. Di situ habis waktu KB bawa air tuh kan satu orang, aku bawa 2 botol kalau nggak salah, temen itu bawa 1 botol, jadi bawa 3 botol air, hemat-hemat lah di situ kan. Temen udah nggak sanggup jalan lah gitu kan, pelan-pelan sampai juga di puncak kan. Summitnya jam berapa? Sampainya jam 5-an. Oh jam 5 juga ya. Ya jam 5 lewat lah. Jam 5, sekitar jam 5 sampai jam setengah 6 kayak gitu. Ya, sampai di atas jam 10, jam 11-an. Udah siang, sebenarnya itu nggak boleh. Ya, batasnya itu jam 10. Karena kami nggak ada briefing di awal tuh kan bang. Jadi kami nggak tahu kan. Jadi jam karena mungkin satu udah tinggi juga gunungnya kan. Ya. 3.400 ya. 3.400. Kalau nggak salah. Ya 3.400 sekian gitu, nggak tahu lah. Lupa gua. Udah lama juga ya. Puncak kami main-main ya biasa, foto-foto kayak gitu kan. Orang udah sepi, udah mulai turun. Belerang udah naik juga. Cuman ya dapet jackpot lah gitu bang. Gak sia-sia main ke Jawa jauh-jauh gitu kan. Kalau gak dapet jackpot atau dapet kabut kan nyesek juga kita. Uang habis, waktu habis ya kan. Iya, waktu habis. Alhamdulillah kemarin tuh jackpot semua lah, dari Semeru, Selamat sampai Merbabu jackpot semua. Biasa. Alhamdulillah. Enak Ya. ceritanya ya. Selamat, dari Semeru, Selamat, Merbabu. Gitu. Tapi lah di puncak itu foto-foto, yang main-main. Jam 1 kita turun. Iya. Tapi jam 1 kan turun. Kita lihat, aku lihat jam kan. Wih, ini udah jam 1:30 nih. Pertengahan tuh. Jalan masih lambat kan. Jalan lambat mungkin udah fisik udah terkuras juga kan. Iya. Aku putuskan aku turun duluan nih bang. Karena yang temen ini kan udah mulai itu kan aku percaya juga. Yang cewek ini teman aku yang di Kerinci itu cewek juga, cewek kan. Mbak kata aku kan, aku turun duluan lah mbak, biar aku masak di bawah, nanti rombongan mbak turun, tinggal makan kita langsung turun kata aku. Oke. Oh ya udah katanya, nggak apa-apa kata dia kan. Udah turun aku duluan, hari tuh bang, lari ngejar waktu, ketemu orang ya istirahat sebentar ngobrol-ngobrol kan, turun sampai di camp tuh jam 3-an. Nah di tenda tuh itu udah dipindahin karena ada warung kan, kita ngecamp di warung tuh. Bang, mas katanya, tendanya tadi ngelengin warung jadi saya tindahin. Oh iya nggak apa-apa mas, gitu. Maaf malam kemarin kan nyampe jam 8 gitu. Oh ya nggak apa-apa, katanya aku mau masak kan. Untungnya kami udah nyiapkan air juga tuh, bawa air dari bawah tuh lumayan banyak kan. Ya ada air tuh di pos 3 kalau nggak salah, pos 3 atau pos berapa gitu lupa. Sebenarnya di pos 5 ada juga, cuma jauh, setengah jam. Masih ada air kan. Nah cukuplah nih, 1 botol untuk turun kan, 1 botol besar tuh bang, 1 botol besar untuk turun. Salah gue situ, nggak lama makanan jadi kan, udah siap semua. Orang itu datang, oh pas nih kata aku kan nasi. Orang itu datang jam 4-an, jam 4 datang, kita makan, jadi beda waktunya itu hampir sejam beda makan. Nah yang adiknya temen aku ini dia sakit, mulai demam, mual. Oh yang anak SMA tadi ya? Ya anak SMP, masih SMP. Oh SMP dia? SMP cuman badannya besar bang. SMP dulu lagi gunung ya? Udah dari gitu. Besar lagi dari hampir secara inilah Sabuni. Berarti aku lebih kurus dari Mas Sabun. Tinggi besar badannya. Masih SMP. Sebetulnya dia atlet juga kan, atlet lari. Iya. Dia sakit? Pusing katanya kan. Pusing. Istirahat Biasa dulu. Istirahat dulu karena mungkin beda ketinggian tuh kan. Apa namanya itu kalau beda ketinggian? Aklimatisasi. Ya, aklimatisasinya kan harusnya karena dia atlet mungkin kan bang, tinggian tekanan itu juga nggak biasa kan. Lah ya udah istirahat dulu kan. Lihat aku konfirmasi juga kan, tanya-tanya sama yang lain, sama temennya kan, karena aku koordinasinya cuma berdua kan. Gimana nih, kita mau turun atau kita camp semalam lagi karena udah mau maghrib juga nih, udah 5:30 gitu ya.
aja lah kan, adik aku juga mau sekolah katanya kan, KTP kita sampai hari ini juga kata dia kan, sampai jam 8 gitu kan. Oh ini kataku turun 3 jam gitu kan. Yalah, Jadi malam juga turun. malam itu juga turun bang, habis maghrib. Ya udah kalau gitu habis maghrib kita turun, siapkan center kan, perlengkapan, oh masih ada baterai, masih ada semuanya kan, dikasih satu-satu perlengkapan semua aman lah bang, safety lah, dibilang safety. Turunlah kita kan, habis maghrib aja kataku beberes semua kan. Pas kebetulan habis selesai semua, habis maghrib tunggu azan dulu kan. Setelah azan kita turun. Sebenarnya agak tegang juga nih, baru pertama itu juga kan daki gunung-gunung Jawa nih. Setelah dari Semeru baru ke Selamat nih, belum tahu cerita-ceritanya kayak gimana kan. Karena kan sampai pos 4 tuh mana si temennya dia nih yang cewek ini mulai sakit tuh kakinya, pos 3 Kelelahan ya. kelelahan. Oh kelelahan nih, dari pos 5 ke pos 3 tuh aman tuh bang, nggak ada hal apa-apa. Mulai menggigil ya kan, sinilah kataku kan, deket api, soalnya di situ masih ada warung yang buka. Kebetulan ketemu rombongan juga, dia turun juga dari Banten. Dari Banten. Jawa juga tuh, Jawa Barat juga kan? Banten ujung Jawa. Jawa yang sebelah barat ya. Iya sebelah barat. Ngobrol-ngobrol lah situ, turun apa naik mas, kataku, atau ngecamp sini. Dia satu keluarga, satu rombongan tuh, masih satu keluarga, ada keluarga kan, dia bawa anak istrinya, bawa anaknya tuh umur 5-6 tahunan lah, masih kecil kan, dia bawa anak ke situ. Ngobrol-ngobrol, turun kata dia, oh bareng aja lah kata dia kan. Bareng, jam berapa turun? Itu jumpanya tadi di pos 4 ya? Pos 3. Udah pos 3? Iya udah di pos 3, pos 5 ke pos 3 tuh aman tuh bang, lewat Samaran tuh. Sebenarnya yang ditakuti aku tuh di pos Samaran tuh itu. Yang tadi itu ya? Iya, pos Samaran tuh itu. Rupanya alhamdulillahnya aman. Sampai pos 3. Aku ngomong lagi kan sama temen, gimana nih kita bareng ini atau kita duluan gitu. Dia minta duluan. Aja lah kita, kata dia kan. Oke lah gitu. Aku izin juga kan karena udah itu kan dia mau turun juga. Mas kata aku duluan lah kata. Dia ada berapa orang? 5, 6, 10 orang lah, sekitar 10 orang sama anak kecilnya itu. Rame dia satu rombongan. Oke lah katanya, kami pelan-pelan kok, nanti kita jumpa di jalan. Turun lah kami kan. Turun sampai nggak jauh dari pos 3 tuh ada bunyi tuh sebelah tuh, tabunya kok katanya. Wih kata aku, panik kan, denger juga ya gini. Kebetulan takutnya karena di Selamat itu kan masih banyak macan kumbangnya kan, macan kumbang, hewan-hewan buasnya. Wih kataku, aku biasa sweeper juga kan. Aku tahu sendiri kan kalau Jaki sama aku tuh, aku biasa sweeper, gak bisa kalau aku duluan. Dia sweeper. Karena ada bang sweeper tuh. Ada gitu. Nah, waktu aku lihat kan ke bawah, lihat ke depan, itu nggak tahu apa gitu bang, tinggi bang, besar, putih dia. Nggak hitam ya? Nggak hitam, bayangan. Aku lihat kan sekitar. Iya kan biasanya tinggi besar hitam. Kali ini putih dia bang. Aku lihat kan nggak lama sih bang, sekitar 10 detik masih jelas tuh bang. Kayak orang, cuman dia berbentuk cahaya. Lihat kan, pas aku lihat lagi gini kan nggak ada. Bilang betul waktu itu turun bulan lagi cantik-cantiknya tuh bang, bulan merah besar kan. Kalau kita di atas tuh dia kayak bukit gini, di sini bulannya besar, bagus sekali kan. Karena yang temennya dia nih sakit kan kakinya. Dia ngeliat juga? Nggak tahu tuh bang, karena jalan malam tuh kita nggak ada cerita tentang itu, karena kita fokus ke jalan aja. Baterai pun mulai redup, senter mulai redup tuh. Jangan lah, yang temen aku nih, yang cewek nih, yang temennya dia yang cewek nih, kakinya sakit, nggak sanggup kata dia kan. Dulu ganti sepatu lah kata aku kan, jangan pakai sepatu
jalannya sempit kata dia, kira sandal. Pokoknya makin parah tuh bang. Kemudian tadi setelah kawan tadi yang capek itu, yang lelah itu, Nah, aku gandeng lah dia bang, pokoknya makin parah kan, makin lambat. Kejar lah kami di pos 2 tuh, sama rombongan yang dari Banten tadi. oke. Jadi dulu lah kami ya, kata dia kan. Ruang Dunia.